Baik, setelah sebelumnya kita sudah belajar ya mengenai CSS, termasuk yang terakhir kita pelajari mengenai flexible box atau flexbox ya. Dan khusus di video kali ini kita akan implementasi hasil belajar kita ya, termasuk implementasi dari hasil belajar HTML kita. Dan di sini kita akan buat website tentunya ya yang responsif. Dan saya akan tiru Niaga Hoster ini, tapi tentu saja tidak semuanya ya. Dan karena saya bingung nih mau pakai desain yang seperti apa, jadi mungkin akan saya pakai yang dari Niaga Hoster. Dan untuk Niaga Hoster, saya mohon izin ya untuk coba meniru, walaupun ini tidak semua ingin saya tiru ya, karena ini akan lama sekali. Kita akan coba sesuaikan saja nanti. Dan untuk itu langsung saja kita, oh ya, mungkin apa saja ya akan kita implementasikan nanti ya. Yang pertama ada navbarnya ya nanti ya. Navbar ini pasti, dan tapi untuk apa namanya, option ini tidak akan, atau select ini ya, ini tidak akan kita buat, kita simple saja nanti. Kemudian jumbotron atau apa ini ya, ya jumbotron ini juga kita akan buat. Terus yang ini juga kita akan buat ya. Selanjutnya mungkin kita buat yang ini ya, sepertinya kita akan buat yang seperti ini saja tapi tidak ada gambarnya. Ini kita lewati karena saya tidak ada iconnya atau image-nya ya. Selanjutnya mungkin ini juga bisa kita buat nanti, tapi disesuaikan dengan waktu ya, nanti kalau bisa nggak terlalu lama akan kita buat juga. Ini tidak kita buat karena saya tidak ada iconnya. Lalu setelah itu ini footernya ya, dan footernya nanti tidak akan sebanyak ini ya, kita sesuaikan saja nanti dengan keperluan kita. Sip. Untuk itu langsung saja ya kita buka kode editornya. Dan saya buat di file project yang sudah kita buat ya di seri belajar CSS. Tapi di sini saya akan buat folder baru yang kita namakan website, apa nih, website gitu aja ya. Kemudian di dalamnya kita buat file baru yang kita namakan index.html. Setelah itu kita buat style CSS ya untuk CSS-nya. Kita sembunyikan sidebar-nya, kita buat struktur HTML-nya. Oh ya teman-teman, ini kita akan buat responsif ya, termasuk kita akan menggunakan display-nya flex nanti ya, atau flexbox, dan juga media query tentunya. Ini kita kasih website apa ya, sesuai channel aja kali ya. Sorry dev. Sip. Di sini kita buat link untuk CSS kita. Sip, sudah terhubung. Selanjutnya di sini akan saya buat wrapper ya, untuk pembungkus semua elemen-elemen kita gunakan wrapper konten ya. Selanjutnya di sini saya akan buat section nanti, dimana section yang pertama ada yang namanya nav ya. Oh ya teman-teman, untuk iconnya ya atau gambarnya yang saya gunakan, saya sudah siapkan ini di folder image ya. Ini akan saya pindahkan ke folder website ini ya. Oke, kita pindahkan. Nah, ini yang akan saya gunakan image-nya. Kalau misalnya teman-teman nanti bingung mau yang mana, atau pakai yang seperti apa, atau pakai apa ya, basing ya teman-teman bisa nyari sesuai kebutuhan aja, karena ini kita fokus belajar untuk latihannya ya, bukan apa namanya, mementingkan dari iconnya. Oke, langsung saja setelah ini kita buka dulu di browser. Sip, seperti ini. Selanjutnya saya akan buat
Di sini saya reset untuk margin dan juga padding dari badinya ya, supaya dia full. Paddingnya kita kasih 0, kita simpan. Setelah seperti ini, tadi kita lihat lagi. Di sini kita akan buat login dan juga beberapa menu ya. Sip, maka di nav ini saya akan buat dia UL yang mempunyai kelas yang mempunyai LE di sini. Karena saya tidak ada icon ini ya, maka saya akan gunakan AuxorIDEF aja nanti. Lalu ada UL lagi, LE yang pertama mungkin apa ya? Gak apa-apa deh, hosting gitu ya. Kemudian domain ya, domain buat website. Lalu di sini ada transfer layanan. Selanjutnya ada partnership. Sip, kita lihat hasilnya kan seperti itu. Judulnya salah ya, AuxorIDEF. Lalu apakah kita contek untuk yang gambarnya juga ya? Saya sudah siapkan tadi untuk backgroundnya. Kira-kira pas nggak ya kalau ini? Kemudian putih gitu, mungkin kurang pas deh. Terlalu gelap. Segitu kali ya. Ini warna dasar kita yang akan kita gunakan nanti. Terlalu gelap nggak ya? Oke, mungkin cukup lah ya. Kita akan gunakan itu. Kemudian di sini kelasnya navbar. Seperti ini, lalu ini section deh. Lalu di sini kita buat navbarnya, paddingnya kita kasih padding ya, atas bawah 0, lalu S 2 rem, kemudian kanan kirinya kita buat 4 rem deh. Selanjutnya navbar nav ya. Oh ya, kita simpan dulu, kita lihat hasilnya seperti apa. Ini navbar nav ya. Sip, maka kan seperti itu. Mungkin ini tambahin lagi deh 5 rem mungkin. Lalu kelas navbar nav ini, oh backgroundnya belum kita kasih ya. Untuk section navbar background color kita kasih ini. Sip, maka seperti itu. Oke, setelah seperti ini maka kita akan buat dia saling menolak ya. Teman-teman sudah belajar, kita gunakan display flex, kemudian justify content space between ya. Sip, maka seperti itu. Kemudian ini kelas UL tab 2
Di sini kita kasih displaynya flex juga. Tuh, maka dia akan seperti itu. Kemudian line space between. Kemudian kelas ini yang punya LE. Di sini kita buat margin right ya. Margin right-nya kita buat misalnya 1 rem deh. Maka kan seperti itu. Kemudian list style-nya kita kasih none. Untuk ini juga ini kita kasih kelas ya. OL tab 1 misalnya. Di sini kita berikan list style non ya. Oh, kurang spesifik. LE. Sip, udah hilang. Lalu selanjutnya saya akan buat dia warna colornya itu putih. White ya. Atau kita bisa gunakan F seperti ini juga F. Lalu oh ya, kita akan gunakan font Google deh biar dia agak bagus ya. Font apa nih? Google Font. Poppins. Kita akan cari Poppin itu yang ini coba ini. Ini Poppinnya kita akan cari yang ya like 300. Ini juga, kemudian ini sama ini juga. Mungkin yang ini nggak usah ya, remove. Oke, habis itu ini tinggal kita copy ya, kemudian kita paste di tag headnya. Save seperti itu. Ini langsung ya bisa kita gunakan. Kemudian cara importnya seperti ini ya. Font family, kemudian kita paste. Ini kita gunakan font dasar ya untuk di bodinya. Save. Kalau misalnya kita lihat di hasil yang kita buat, kalau save coba kita lihat, nah kan lebih menarik ya. Kalau kita inspect, harusnya dia sudah mempunyai, nah ini Poppins ya. Sip, habis itu mungkin, oh ini kita harus menggunakan tag A ya. Biasanya kan dia pakai anchor gini. Sip, habis itu kita, nah pasti akan seperti itu ya. LE, kemudian di sini kita ganti A, kemudian di sini juga kita ganti A. Selanjutnya
ini kita berikan list stylenya non, coba save. Kemudian di sini, kemudian untuk ini ya, list stylenya kita beri non juga. It's save. Kemudian text decoration non ya, kita copy, kemudian kita berikan di sini. List stylenya ini kita hapus saja. List style kita hapus yang ini, kita mana ya, save ya teman-teman. Jadi seperti ini. Lalu kita akan buat ketika di hover dia akan memiliki border bottom ya. Jadi di sini ada, kita copy saja deh. Kita copy di sini. Jadi di tag A-nya ketika kita hover ya. Kemudian border bottom ya. Misalnya 2px solid. Misalnya kita 2px ya. Bukan ps. Sip, maka akan seperti itu. Ini sepertinya kurang tebal ya. Kita akan, seharusnya kan itu icon ya, tapi karena kita tidak ada icon, kita gunakan font weight-nya bold misalnya. Font size-nya kita berikan 3 rem misal. Mungkin seperti itu. Lalu nav-nya mungkin ini kita berikan 1 aja deh. Kemudian line item center. Mungkin 0 kali. Oh, pas 1 rem. Kemudian ini ya, di nav, bar nav-nya kita berikan line item. Nah, bar nav ini ya, line item center. Kemudian ininya kita beri 1 rem. Selanjutnya apalagi tadi ya? Ini berapa nih tadi? Font weight-nya bold. Kemudian font size-nya 3 rem. Itu di tag A ya. Sip di sini berarti. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Sip, maka kan seperti itu ya. Oh, mungkin terlalu besar kali ya. Mungkin 2 rem aja kali. Nah, sip, segini aja deh. Selanjutnya mungkin cukup ya untuk navbarnya. Terus kita akan masuk ke Jumbotron ini. Di sini kita akan buat berdampingan seperti ini. Di sini kita buat logo, kemudian di sini kata-katanya ya. Save. Kita akan buat ini section, kemudian kita section lagi. Section, kita berikan kelas section Jumbotron ya. Nah, di sini kita berikan div, kita berikan wrapper Jumbotron. Untuk penamaan ini sebenarnya bebas ya, tapi lebih baik atau disarankan yang mudah dikenali. Supaya nanti kalau misalnya kalian kerja tim itu teman-teman yang lain tidak bingung ya, oh ini untuk apa nih gitu.
Lalu kita buat tadi div-nya, kemudian kita buat div lagi buat yang left ya. Di sini kita buat tadi untuk ini ya, temukan potensi diri. Ini mudah-mudahan ya Ghoster berkenan ya saya berikan atau saya contek seperti ini. Kemudian lagi ini kita copy saja seperti ini. Kemudian mulai websitemu sekarang. Nah, ini dia button mulai websitemu sekarang ya. Save. Lalu di sebelahnya ada image ya. Image, kita berikan div lagi, kita beri class right. Kemudian source-nya ke image ya. Oh ya, apa ya? Saya lupa kita gunakan image yang mana nih? Oh, laptop PNG. Laptop PNG. Save, kita simpan, kita lihat hasilnya. Save, maka seperti ini. Kemudian ini kita ya deh, kita copy, sembunyikan sidebar-nya ya. Di sini kita berikan display-nya flex ya. Simpan seperti itu. Kemudian di sini kita samakan untuk padding-nya ya. Padding-nya kita samakan seperti itu supaya dia dengan atas itu sama. Tapi ini kenapa sepertinya tidak sama ya? Oke, bentar. Oke, karena ini ada ini ya. Oke, nggak masalah. Seperti itu aja nggak apa-apa. Lalu di sini kita styling. Untuk ini ya, temukan potensi diri. Potensi diri ini mungkin kita pakai H berapa ya? H3 aja deh. Di sini kita ganti H3. Kenapa ini juga berubah ya? Ini P. Kemudian left ini kita berikan di sini kelas left ya. Yang mempunyai elemen H3 ya. H3. Saya ingin colornya itu putih. Kemudian kita simpan dulu hasilnya, kita lihat. Oh, untuk backgroundnya, oke, backgroundnya nih jadi PR kita. Pakai apa ya pasnya ya? Coba kita kasih background white dulu coba. Habis itu kita gunakan seperti ini. Jelek ya. Pakai apa ya? Atau kita gunakan linear gradient. Background image ya. Nggak buruk sih, tapi sepertinya kurang menarik ya.
Di sini yang itu deh. Kenapa sepertinya kurang begitu menarik ya kelihatannya? Nggak apa deh, coba kita buat aja. Kita pakai background image linear gradient ya. Ini kita copy. Section Jumbotron. Jumbotron. Kita paste. Kita simpan. Save hasilnya seperti ini ya. Ini sepertinya kurang besar. Terus ini temukan potensi diri ke bawah ya. Kita rapikan dulu. Seperti ini, left H3, kemudian P. Warnanya putih. Lalu font size-nya kita buat 2 rem. Kita kasih padding ya untuk left sama right-nya, mungkin ini kelas left. Padding atasnya itu kita kasih atas bawah 2 rem. Kiri kanan kita buat misalnya 3 rem deh. Yang right juga ya. Ini right. Kita simpan. It's oke, lumayan. Tapi mungkin untuk yang ini, yang leftnya, padding ininya nggak usah kita kasih ya. Padding kiri. Jadi ini untuk atas, kemudian kiri, ini kanan ya. Kemudian bawahnya juga 2 rem. Yang kiri kita kasih 0 aja deh. Seperti ini kita hapus. Kita lihat, save, maka hasilnya seperti itu. Yang kanan juga, yang kanan justru yang sebelah kiri ini kita kasih, ini atas, yang ini 0. Ini bawah. 0, coba deh. Ini coba 3 rem deh. Save. Selanjutnya kita akan buat ini diri kemudian ke bawah ya. Kemudian 3,4 deh. Line height-nya kita buat 1 misalnya. 1,3. 2 deh. Kemudian sip. Right back, kenapa dia colornya nggak berubah ya? Oh, left P. Left P. Kemudian sekarang terus dia ke bawah ya. Ini width-nya kita kasih coba
kita kasih 50% deh. Kita lebihkan misalnya 60%. Save. Font size-nya kita kasih misalnya 2 rem. Oh, 2 rem. Koma 1. Ini margin bottom kayaknya nggak perlu deh. Save itu, oh mungkin perlu, tapi mungkin 1 rem aja. Atau 1,5. Save di H3 berarti kita kasih MB 1, berapa sih tadi? 5 rem ya. Kemudian di sini P-nya kita kasih save seperti ini. Kemudian untuk yang buttonnya itu ini kuning seperti ini, tapi kita tidak akan buat kuning. Left, kemudian bottom ya. Background colornya kita buat dia apa ya? Coba ini dulu deh. Kemudian paddingnya kita buat atas bawah 5px, kanan kiri 10px. Kemudian border radiusnya kita buat 5px misalnya. Kemudian colornya putih. Kita simpan. Background color. Oh, karena dia sama ya. Coba kita ubah menjadi apa nih yang menarik ya? Kuning ya? Kuning kah? Kemudian oke, kuning seperti itu aja deh. Lalu outline-nya non. Ini kita gunakan warna kuning untuk background color. Kemudian kita reset bordernya jadi non ya. Kita lihat save seperti itu. Font size-nya kita rubah. Font size-nya misalnya 1,5 rem. Kemudian kita kasih margin top-nya 1 rem ya. Seperti itu. Mungkin paddingnya kurang banyak, 10px. Ininya 20 deh. Seperti itu. Lalu mungkin kurang ke bawah ya untuk padding. Nah, ininya wrapper jumbotronnya padding atas bawah mungkin kita berikan 3 rem. Sip, seperti itu. Ini ya, wrapper dari jumbotronnya kita kasih 3 rem. Sip, maka seperti ini. Ini juga ketika kita hover ya.
play button, wrapper jumbotron. Mana nih wrapper jumbotron? Line item, center, sip. Oke, setelah itu kita akan buat untuk ini ya, layanan apa nih, AuxorryDev kali ya. Sip, kita akan coba. Kita buat section baru, kita beri kelas. Misalnya di sini layanan, section layanan. Kemudian yang pertama kita beri H3 ya di sini. AuxorryDev. Kemudian di bawahnya kita buat kelas wrapper card ya. Di bawahnya ada card. Lalu di bawahnya lagi ada yang namanya apa nih? Icon ya. Image. Wah, kita pakai yang mana nih? Basing aja ya. Gak apa-apa. Kita mau pakai yang ellipse atau apapun itu. Ini deh. Kemudian unlimited layanan gitu ya. Kemudian ada H5 deh. Unlimited layanan. Besar. Selanjutnya cocok untuk Anda skala kecil dan menengah ya. Kemudian di sini P. Anda harga gitu ya. Ini H4 aja deh. Harga mulai Rp 100 ya. Kita pakai div aja deh. Div ya. Yang ada spannya kita berikan Rp di sini nanti. Misalnya 404 ya, 99.000. Seperti ini. Save, habis itu kita coba section layanan ya. Kemudian kita copy di sini yang ada H3. Kita berikan colornya putih. Font size-nya misalnya 2,5 rem. Selanjutnya wrapper card ini card ya. Kelas card ini kita kasih padding dia untuk atas bawah 2 rem, kiri kanan 2 rem juga. Kita kasih border radius misalnya 10 px. Lalu untuk box shadow ya, shadow misalnya shadow 10 px, 10 px, penyebaran 10 px, kemudian warnanya mungkin ini ya. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Sebentar.
Oh, mungkin border belum ada. Oke. Kita buat 2 dulu deh. Card ini kita buat 2. Buat ke bawah. Oke, maka seperti itu kita buat dia displaynya flex yang di sini ya. Displaynya flex, lalu flex. Oke, mungkin cukup itu aja dulu deh. Justify content. Coba center dulu deh. Coba center, lalu space around aja deh. Terus evenly ya. Oke, mungkin segitu aja. Lalu di sini kita akan buat dia mungkin ini terlalu besar ya. Juga 0, ininya juga ininya 0. Penyebarannya terlalu besar. Save, lalu di sini warnanya kita berikan itu aja kali ya. Save, box shadow-nya seperti ini. Bordernya kita hapus saja ya. Box shadow. Sip, kita simpan hasilnya seperti ini. Untuk background dari ini coba kita bedakan ya, nggak terlalu putih gitu. Nah, mungkin seperti ini background dari section layanan. Kita berikan di sini section layanan. It's background. Save. Nah, seperti itu. Lalu ini warnanya juga kita ubah ya. Kita buat dia ke tengah, berarti pakainya text align center ya. Kenapa dia nggak mau ke tengah? Coba text align. Oh, typo. Lalu selanjutnya kita miripkan lagi. Ini ke tengah semua ya bentuknya. Coba kalau misalnya ini aja deh. Di sini kita mau cardnya itu display. Coba displaynya flex, kemudian flex directionnya kolom. Mungkin
Kita bungkus div aja kali ya untuk yang image-nya. Div. Di sini div. Kemudian di sini kita berikan dia display flex. Flex direction-nya kolom. Kemudian line item center mungkin. Sip, dia akan ke tengah. Oke, ini kita copy saja. Kita berikan di card-nya ya. Di card seperti ini. Lalu di card ini ada apa aja nih? Ada image ya, ada H5 juga. Kita style satu persatu. Untuk card, kemudian kelas ini ya. Image-nya kita kasih width misalnya 100%. Di sini berapa ya? 40 deh. Oke, mungkin segitu kali ya. Oke, kemudian ininya juga kita kasih font size 1 rem. Kemudian margin bottomnya kita kasih 0. Kemudian yang di bawahnya lagi margin topnya kita kasih 0,2 rem atau 4 rem deh. Lalu mulai dari di sini oke, mungkin div-nya style ini div dulu, kita kasih div ini kelas ya. Image apa nih? Kasih image produk ya. Ini kita samakan saja dengan yang sebelah sini. Kita copy paste. Kita berikan di sini width-nya 30% ya. Ini kemudian yang width-nya 100%. Lalu untuk H5 kita berikan ini card H5 ya. Kelas card, kemudian H5, lalu P margin topnya card P ya. Untuk yang ini kita bungkus menggunakan div aja deh. Div kelas harga produk. Harga, kemudian P ya. Yang ini kita kasih margin bottom MB 0,4 rem. RP-nya span ya. Ini
kelas harga, kemudian span. Kita berikan font size-nya itu 0,2 rem misalnya. Kemudian margin right-nya kita kasih 0,2 rem juga. Kita simpan. Sepertinya ada yang salah. Oh, ini belum kita bungkus ya. Yang atas seperti ini. Terlalu kecil, 5. Ini juga 0,7 deh. Nah, sip. Lalu di sini mungkin dia terlalu bentar. Oke. Di sini LI padding ya. Kita buat 3 langsung, coba 3 ya. Ini kita copy ke bawah. Akan seperti ini. Selanjutnya, oh ya, di sini font weight-nya mungkin yang harga ini ya. Font weight-nya bold. Sip. Untuk yang harga ya. Harga. Salah ya. Bukan harga tapi harga terus div. Lalu div. Nah, oke. Sepertinya kurang menarik deh. Ini mungkin kita kasih lebih banyak ya. Layanan menengah yang Anda butuhkan gitu misalnya. Apakah paddingnya kurang? Kita lihat coba. Paddingnya 2,5 kali 8 9 atau mungkin mungkin dari sini akan saya coba paddingnya saya berikan lebih padding oke, mungkin seperti itu ya. Saya buat kalau misalnya dia di hover, card-nya di hover ya, card. Ketika kita hover maka
Saya akan buat dia kalau lihat di sini seperti ke atas gitu ya. Sepertinya itu pakai animasi. Coba kita buat deh. Keyframe animate dari 0% misalnya ya. 0% ke 100%. Kalau 0% transform scale berapa ya ini? 0,8 deh. Lalu transition 1 second aja deh. Misalnya ini it's animation name. Coba kita lihat ketika kita hover. Kenapa dia nggak bekerja? Apa harus dikasih animation duration? Duration 4S misalnya. Oh, berarti di sini dari 1 ke berapa ya? Ini animation durationnya 1 aja, 1 detik. Satu 0,1 kayaknya deh, cepet banget itu soalnya. Tuh, it's 1,5 0,5. Lalu oke cukup ya. Kita buat berapa ya? 3 aja kali ya, supaya lebih cepat. Selanjutnya mungkin akan langsung sini aja deh, footer ya. Soalnya ini kemungkinan kayaknya bakal lama gitu. Kita langsung sini, awali kesuksesan Anda. Oke, berarti kita buat footer. Section lagi. Footer di sini. Ada kita kasih misalnya sub footer ya. Awali kesuksesan online Anda bersama Niaga Hoster. Misalnya kita kasih di sini div aja deh. Wali Anda dengan sorry dev misalnya ya. Kemudian button. Mulai sekarang. Lalu di bawahnya ada subfooter 2. Ini kita kasih 1 ya. Hubungi kami layanan ya. Di sini ada hubungi kami, yang di bawahnya ada ULLI. Hubungi kami berarti di sini div ya. Kami ke jalan
nomor telepon kali ya. Telepon 0878 XXXX gitu ya. Kemudian ada lagi jalan sorry Dev nomor sekian, misalnya nomor 19 deh. Seperti itu. Ini ada hubungi kami, ada lagi kelas layanan. Di sini domain share hosting ya. It's OLLI ada lagi oke, kita buat dikit-dikit aja ya. Service hosting lalu di bawahnya hosting murah, hosting Indonesia. Hosting Indonesia. Kenapa pilih Authority Dev? Lalu di sini ada div ya. Alasan untuk ini mungkin sebenarnya ada tag A ya, biasanya tag anchor gitu. Tapi ini saya akan buat LI aja dulu ya, supaya untuk mempercepat saja. Kita lihat hasilnya. Sip, maka seperti itu. Lalu di sini untuk yang pertama ini dia biru gitu ya. Yang wrapper ini bukan. Pelayanan footer. Nah ini. Ini background color. Lalu kita buat displaynya flex. Paddingnya berapa ya? Paddingnya tadi kita buat berapa yang tadi ya? Coba dulu deh. 5 rem. Lalu displaynya flex, justify content space between ya. Kita simpan. Sip, maka kan seperti itu. Lalu di sini dia putih warnanya. Yang div di sini div colornya FFF ya. Font size-nya kita buat 2 rem. Font weight-nya kita buat dia bold. Kemudian untuk button
Coba kita gunakan ini untuk yang button. Colornya itu font size-nya 2 rem. Kayaknya nggak 2 rem deh. Lebih kecil ya. 1,5 deh. Font weight-nya medium misalnya. Lalu saya akan buat dia bordernya non. Border radiusnya misalnya 5 px. Background kita akan samakan dengan yang tadi ya. Kayaknya pakai ini deh tadi. Kita simpan seperti ini. Kita kursornya kita buat dia pointer seperti itu. Oh iya, padding atas bawah 10 px, kanan kiri 20 px, cukup ya. Ini dia ke bawah ya, online Anda, terus ke bawah. Di sini mungkin akan saya berikan padding atas bawahnya 0, lalu it's 0, kanannya 3 rem, bawah 0, kiri 0. Kalau yang buttonnya yang coba kita simpan dulu. Nah, sip. Kemudian kita beri line height-nya 1,23 misal. It's sepertinya ini kurang banyak, misalnya 10 rem. Lalu padding yang ini ya, padding buat buttonnya atasnya 0, kanannya kita buat 2 rem, bawahnya 0, ininya kiri 3 rem misal. Tetap dia belum ke bawah ya. Seperti ini mungkin kita udah ke bawah ya, kita kasih BR baris baru. Mungkin bakal kita kasih dia ntar di subfolder 1 pembungkusnya ini kita kasih misalnya 4 rem aja ya. Terus kita kasih line item center. Nah, sip. Lalu barulah di sini kasih padding. Di buttonnya kita kasih padding. Paddingnya itu atas bawah 1 rem, kiri kanan 2 rem. Mantap, 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 mantap. Oke, seperti ini. Selanjutnya yang di bawahnya lagi itu warnanya hitam ya. Warnanya hitam. Kita lihat supporter 2. Di sini kita berikan displaynya display flex. Kita lihat. Nah, maka dia akan ke seperti itu ya. Untuk backgroundnya sementara hitam dulu deh, nggak apa-apa, 000 ya. Seperti itu. Kemudian hubungi kami. Ini sebentar, ini kita berikan div ya, text align center, kemudian ULLI, kelas hubungi kami ULLI,
pilih stylenya non, text align kita buat star, kita buat colornya dia putih ya, color mang F itu color mang, kita buat colornya dia juga F ya, kita simpan. Sip, seperti itu. Lalu di sini ada ini dia sudah tengah belum ya? Text align center. Di UL ini ada padding sepertinya. Padding left-nya 0 coba. Atau margin left-nya 0. Kita buat satu rem mungkin. Sip, 2 rem ya di UL-nya. Di sini kita buat padding left 2 rem. Sip, selanjutnya yang lain juga sama layanan ya. Sini tinggal kita ganti aja, kita copy ke sini. Yang ini kita Ctrl D ya kalau di Windows. Kalau di Mac kayaknya Command D deh bisa. Habis itu ya Command D atau Ctrl D untuk di Windows, kemudian Ctrl V, tinggal kita paste tuh supaya lebih cepat ya. Kemudian service hosting sama saja, ini kita copy, Ctrl D kemudian V. Sip, seperti itu. Selanjutnya ada kenapa pilih. Kita copy lagi. Ctrl D. Sip, selanjutnya saya akan buat dia ke tengah di subfooter bab 2. Subfooter bab 2. Nah, ini justify content apa nih yang di sini, dia space between. Kita lihat. Sip, tidak buruk. Kita kasih padding 3 rem 5 rem misal. Oke. Ini kenapa nih ada, sepertinya ada sip, mungkin ini kurang ke sini ya. Kita pakainya justify content center aja deh yang ini ya. Content center.
Barulah kita kasih padding. Saya kasih padding. Oh, bukan. Untuk div-nya. Margin right-nya kita kasih misalnya 3 rem deh. Atau mungkin lebih besar lagi. Lalu ini kita kasih padding top-nya. Atau margin top deh. Nah, kemudian ini padding footer yang ini ya. Paddingnya menurutku kurang besar. Atas bawahnya 5 rem deh. Kebanyakan 3. Sip ya. Supaya tidak terlalu lama ya. Kalau misalnya kita buat yang lain kayaknya mungkin terlalu lama. Kita buat seperti ini aja. Jadi selanjutnya kita akan buat dia supaya responsif. Dalam artian ini kan kalau misalnya teman-teman lihat di sini ya, klik gitu. Tampilan untuk laptop ya oke, dia udah oke nih. Tapi kalau untuk tampilan mobile dia berantakan tuh ya. Tuh. Kita akan gunakan media query untuk responsifnya. Jadi sini saya lihat contoh dari W3 School ya. Saya akan gunakan ini. Jadi copy saja. Cara penggunaannya langsung di sini ya, di bawah. Nah, di sini saya akan gunakan 767 deh kayaknya. 767. Ya. Ini untuk yang mobile ya. Kemudian ini untuk tablet. Kalau tablet dia min width-nya 768. Kemudian kita akan langsung ke laptop ya atau desktop. Nah, ini kita akan gunakan ini. Sip. Langsung saja kita eksekusi. Pertama, ini tampilannya ntar. Di sini yang buat dia ini apa ya? Ini masih tampilan laptop masih oke. Sebentar. Kayaknya perlu ada yang di... Oh, kita juga akan gunain ini deh. 992 ya. Sip. 992 min width-nya. Lalu yang ini kalau 992 coba paddingnya ingin kita kecilkan ya. Atau mungkin ininya kita kecilkan left H3 font size-nya ya. Kita mau coba dulu. Oh ya teman-teman, untuk yang ini kayaknya nggak perlu deh. Soalnya kan ini sudah kita atur untuk yang defaultnya ya. Atau tampilan min width 1200. Kayaknya nggak perlu deh. Terus selanjutnya kita akan atur untuk yang min width 992 ya.
Ini kalau misalnya kita giniin, kita kecilkan lagi, tuh seperti ini. Ini sudah lebih ya, melebihi. Jadi image-nya ini width-nya 100% coba. Oke, maka dia akan seperti itu. Ini width-nya 100% coba. Yang ini width-nya kita berikan 2 rem aja deh. It's font size, sorry. Kayaknya lebih menarik deh seperti itu. Ini font size-nya atau width-nya kita berikan width-nya 80% misal. Kayaknya lebih oke deh. 80% oke. Buttonnya ini untuk padding font size deh. 1 rem aja. Sip. Mungkin akan saya buat seperti ini ya, supaya lebih rapi ketika dia tampilannya. Ini berapa nih? 992. 992. Oh ya, kita tetap butuh yang tadi ya teman-teman, 1200. Sip, kita awali dari sini H-left H3 ya. Font size-nya segini di 992. Font size tadi kelas apa? Kelas left ya. Cara lihatnya gini ya teman-teman, ini kelas left, kemudian H3. Left, kemudian H3. Font size-nya dua rem. P-nya 80% width-nya ya. Copy saja. Ini P. Kita copy paste, kemudian button. Font size-nya 1 rem, ini kita copy juga. Kita paste di sini ya. Ini button. Kemudian yang right-nya width-nya 100, image-nya juga 100 ya. Kelas right ya. Ini width-nya 100%. Right-nya juga untuk image width-nya juga 100%. Lalu kalau misalnya dia tampilannya 1200, coba ya. Coba kita simpan dulu. Kita besarkan. Sip, mungkin untuk yang level 3. Nah, yang ini kita copy di sini ya. Ketika dia tampilannya 1200, font size-nya segitu normal. Ini tampilannya berapa tadi? 60% ya.
Left button tadi 1,5 rem ya. Kita simpan. Sip, seperti ini. Minimal kalau 200, kalau 1200 ya, minimal 1200 seperti ini. Kalau misalnya sudah masuk 992 pixel, dia akan mengecil seperti itu. Nah, sekarang kita atur yang berapa nih, yang 768 ya. Ini kita bakal atur, ini kita copy saja deh. Font size-nya kita buat 1 rem aja. Width-nya 80%, ininya juga 1 rem. Coba kita simpan. Ini ukuran 768 ya. Tuh, 768 seperti ini. Bentar, 768. Minimal, ya, minimal 768 seperti ini. Minimal 992, dia besar. Mungkin untuk yang ini tetap 2 rem deh, 1,5 deh. 2 rem. Oke, seperti itu kalau dia min width-nya 768. Kalau misalnya dia udah ini, dia bakal aku rubah. Kan flex ya, ini flex direction-nya. Yang ini bakal aku rubah dia kolom bentuknya. Misalnya ini flex direction kolom. Tuh ya, akan bentuknya kolom seperti ini. Oh ya teman-teman, untuk headernya ini akan saya hide ya kalau misalnya dia di tampilan mobile. Yang ini UL tab 2. Ini akan saya displaynya non. Tuh akan saya hilangkan. Lalu yang untuk ini akan saya buat dia align center. Mungkin deh. Oke, nggak apa-apa deh, di situ aja. Lalu ini akan saya buat kolom reverse. Nah, supaya ininya dulu ya, yang ada di atas, baru si ininya. Kolom mana nih? Kolom reverse. Seperti ini. Save. Lalu selanjutnya ini sepertinya tantar. Weight-nya 100%. Oke, sudah. Oh, yang right ini deh. Right ini kan paddingnya segini ya. Kita copy saja ya, yang ini.
right ya. Kita copy di sini. Atasnya 2 rem. Ininya kanan kosong, bawah 2. Ini yang kiri juga kita buat kosong juga. Kemudian kita copy. Di sini kita kasih width-nya 100% untuk right IMG ya. Right ini ya, kelas IMG. Kalau kita simpan, sip, aman, dia bakal ke tengah. Seperti itu. Lalu selanjutnya yang left ini ya. Left ini kita copy ya. Atas 2 rem, kanannya kita buat kosong, bawah ini sip. Kita bakal buat dia begitu. Selanjutnya ini akan saya buat ke tengah ya. Margin auto. Nggak bisa. Sebentar. Oke, supaya dia ke tengah, lalu yang ini kita buat width-nya 100%. Nah, sip. Oke, yang pertama ini ya, left. Nah, ini left ya. Kita buat dia text align-nya center. Kemudian left P-nya width-nya 100. Left P width-nya 100%. Oke, mantap. Coba tuh ya, nggak ada masalah. Yang ini mungkin kita kecilkan aja. Font size-nya, font size-nya berapa ya? 2 rem aja deh. Left H3, left H3. Berapa rem? 2 rem ya. Oke, mantap. Seperti ini. Tuh ya. Oke, sip. Kalau dia udah mungkin oke. Kalau di tampilan minimal 768, saya akan buat dia display none juga untuk headernya atau navnya ya. Seperti itu. Kalau sudah di sini, barulah kita buat displaynya block. Flex. Nah, oke. Kalau dia minimal 768 atau di bawah 992 ya. Di bawah 992 lihat tuh. Dia hilang. Ya. Oke, sip. Selanjutnya kita akan atur yang ini ya. Nampaknya ini ketika di 1200 minimal.
Text align center. Carpe ya. Carpe. Text align center. Save seperti itu, lalu saya akan buat dia ada margin right-nya. Card margin right-nya itu saya ingin 1 rem deh. Flex wrap. Oke, ntar margin top. Atas bawah 1 rem, kanan kiri 1 rem juga deh. Coba. Oke, seperti ini ya. Sip, aman. Selanjutnya yang ini, di bawahnya ini, oke. Kalau untuk di ini subfooter 1 ya. Ini kita copy saja. Kalau misalnya ini 850 berarti minimalnya, coba kita di mobile dulu deh. Di mobile berarti di sini ya. Di sini kita ingin color oke. Font size-nya 1 rem aja deh. 1,3. Oke, lalu yang ini button ini kita copy saja. Sini paddingnya kita rubah. Kita rubah ini atas bawah, kemudian ini 1 rem. Div, kemudian margin right-nya. Oke, seperti itu. 1 rem aja. Kemudian yang ini font size 1 rem. Paddingnya 10 px ya. px. Save, akan saya buat seperti itu. Selanjutnya yang ini akan saya buat flex direction-nya juga kolom. Lalu text align start. Oh, nggak bisa. Coba di sini. Oke, di sini bisa kita atur.
Yang ini dulu ya, kita copy yang ini. Ketika dia di mobile, kita copy di sini, paste. Padding sama ini kita hapus. Background kita hapus, flex directionnya kita kolom. Kita copy lagi. Ini text align-nya start. Kita simpan, save, maka akan seperti ini. Hubungi kami, UL-nya kita buat seperti itu. Layanan sama juga, kita copy saja ini. Oke, maka seperti itu. Selanjutnya service hosting ini kita copy saja juga. Kata copy, save seperti itu. Selanjutnya ini kenapa pilih, kita copy. Ini juga kita copy ya. Kita seleksi. Oke. Ini, oh ya, ini belum kita atur ya untuk wrapper card-nya. Flex direction-nya kolom. Kalau misalnya dia flex direction kolom, sip, kita simpan. Oke, rapi ya. Sip, kita besarkan lagi. Tuh, seperti ini. Ini kayaknya harus kita atur juga yang di sini ya. Flex direction-nya berapa nih? Row. Nah, gitu ya. Kalau udah lebih dari 767 ya, maka akan row bentuknya. Nah, seperti itu. Sip. Oke deh. Oke, lumayan ya, teman-teman. Ini sebenarnya masih banyak yang belum kita gunakan, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Nanti ini aja udah lama ya. Tapi ya, lumayan lah buat latihan ya. Oke, sip, teman-teman. Oke, mungkin cukup ya untuk video ini. Mudah-mudahan bisa buat belajar juga. Kita sudah banyak praktekkan atau implementasikan ya dari hasil belajar kita mengenai HTML dan juga CSS di sini ya. Dari display, kemudian
display flex juga ya, sudah kita praktekkan. Kemudian animasi juga sudah, kemudian transition juga sudah ya. Box modal juga sudah, banyak deh pokoknya. Dan selanjutnya mungkin saya akan buatkan seri belajar untuk buat yang seperti ini ya. Dan mungkin akan saya buatkan menggunakan sebuah framework, yaitu Bootstrap mungkin nanti ya. Oke, untuk itu ikuti terus video tutorialnya. Semoga bermanfaat ya.